Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel teman-teman. Dan kali ini kita akan kembali melakukan analisa market teman-teman sesuai dengan koin yang sudah Anda request sebelumnya. Nah, untuk yang video kali ini kita akan melakukan analisa sesuai dengan request dari Bapak Widodo PD ya. XRP, ENA, dan Penggu Bank. Ya, sekali request 3 koin lagi ya, nggak tanggung-tanggung ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita akan analisakan buat Anda ya Pak Widodo PD dan teman-teman yang mungkin pegang 3 koin ini atau juga mungkin pengen trading pada 3 koin ini. Nah, kita akan lakukan analisa pada ketiga koin ini yaitu koin XRP, terus kemudian koin ENA, dan satu lagi adalah koin Penggu. Nah, ketiga koin ini adalah koin besar ya semua teman-teman ya. XRP, ENA ini 2 koin yang cukup besar, tapi XRP yang paling besar. Terus kemudian ada Penggu. Penggu ini adalah meme coin top yang keempat, teman-teman, dari sisi meme ya, bukan dari total koin ya. Jadi dari meme, dia posisi keempat koin Penggu ya. Kalau ENA saya lupa deh, dari yang totalnya itu dia yang ke peringkat keberapa. Tapi setahu saya ENA juga cukup besar, teman-teman. Nanti kita akan lakukan analisa pada semua koin ini, dan setiap analisa kita nanti kita akan posting langsung di dalam grup. Jadi buat teman-teman yang sudah ada di dalam grup Telegram, itu pasti akan langsung dapatin analisa kita. Jadi nanti ada signal trading yang kita berikan di dalam grup tersebut. Dan juga buat teman-teman yang misalkan belum bergabung di dalam grup Telegram kita suggest Anda untuk bergabung. Caranya gampang banget, Anda tinggal buka aja YouTube channel kita, karena video ini nanti akan diposting di dalam YouTube dan juga di TikTok. Jadi untuk gabung di dalam grup Telegram kita, teman-teman bisa buka YouTube-nya kita, dan di setiap video kita tuh bagian deskripsinya sudah ada link untuk bergabung di dalam grup Telegram. Jadi hasil analisa akan kita langsung posting di dalam grup Telegram. Kalau video kan agak butuh waktu teman-teman untuk editing sampai dengan upload dan akhirnya bisa Anda tonton. Tapi di grup Anda akan langsung dapatin begitu saya selesai analisa, langsung kita posting. Oke? Nah, kita nggak usah terlalu lama, panjang lebar kita cerita teman-teman, kita akan langsung masuk ke bagian analisanya, tapi sebelum itu, saya akan bawa teman-teman untuk nonton video yang satu ini. Silakan. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya 1 kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya 1 kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja.
Oke, teman-teman, sekarang di layar Anda sudah muncul ya. Jadi ini adalah koin XRP, lalu dengan time frame 1 hari, dan saya menggunakan Binance sebagai acuan dari pergerakan harga koin XRP. Oh ya, by the way, sebelum saya masuk ke bagian analisa 3 koin yang sudah di-request ya, saya mau review sedikit yang kemarin ya, karena kita baru bikin video kemarin, teman-teman. Jadi ya, mulai sekarang kita akan selalu mereview hasil trading kita yang kemarin sudah kita bikin. Nah, kemarin kita buat ini ada yang namanya koin KDA, teman-teman. Time frame-nya 1 hari, dan ini saya posting langsung di grup ya, begitu kita selesai analisa, langsung saya post di dalam grup. Dan teman-teman, ini sudah hit area 1:1 di sini ya, 1:1,5 belum ke hit ya. Jadi paling tidak kalau teman-teman ada ambil posisi ini, terus kemudian sudah masuk 1:1, maka teman-teman sudah hit TP untuk koin Kadena dengan analisa kita kemarin, kalau nggak salah baru kemarin ya, tanggal 19 Agustus 2025. Nah, hari ini kita akan lakukan analisa pada koin XRP ya, lalu kemudian ada koin ENA dan satu lagi koin Penggu, teman-teman ya. Untuk ketiga koin ini saya rasa tidak perlu analisa dari sisi fundamental ya, teman-teman, karena 3 koin ini rata-rata besar semua secara market cap, teman-teman ya. Jadi saya akan langsung ke analisa teknikal aja, dan kita akan lihat koin XRP ya. Ini koin saya jarang trade ya, teman-teman ya. Jarang banget trade pada koin XRP, dan baru-baru ini XRP ini juga mencapai all time high ya, kalau nggak salah ya. All time high dia itu di sini, teman-teman ya, sekitar $3,6 ya. Saya lupa yang sebelumnya berapa, tapi yang pasti ya kalau nggak salah all time high-nya di situ deh. Kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Oke lah ya, kurang lebih kayaknya sih itu sih all time high-nya sih, teman-teman ya. Nanti kalau kita cari aja kelamaan ya. Baik, kita lihat dulu dari market structure coin ini, teman-teman ya. Secara fundamental koin ini sudah besar, jadi fundamental kita nggak bahas, dan kalau Anda misalkan mau invest dari fundamental, saya rasa tidak perlu ragu lagi dengan koin XRP, teman-teman, karena kemarin juga sudah berhasil menang di pengadilan di Amerika ya koin ini ya. Makanya pump ya, luar biasa dari harga terendahnya. Oke, untuk market structure dari koin ini ya, kita bisa lihat terakhir ini, dan ini ada di atas garis dari moving average 365 yang saya pakai ya. Dan teman-teman lihat, ini adalah pergerakan naik yang terjadi pada koin XRP ya. Jadi sebelumnya di sini kan membuat pergerakan turun nih. Saya pakai ini aja ya, parallel channel, kita lihat. Di sini ada pergerakan turun yang dibuat oleh koinnya. Ya, ini likuidasi yang terjadi ya. Lalu kemudian shifting ya. Akhirnya market berhasil shift di sini, di area ini shifting ya. Di sini trennya berubah, teman-teman, walaupun hanya kena bagian atas, dan itu kena lagi likuidasi sweep di situ ya. Dan dia dari sini shift ya, berhasil nge-shift. Nah, nge-shift terus kemudian terbang ya, terbang tinggi banget sampai ke atas, terus kemudian turun ya, teman-teman ya. Nah, yang sekarang ini berpotensi untuk membuat tren turun sebenarnya ya. Jadi dari hasil shifting ini, kalau kita buka, ini kan terjadi perubahan line ya, ada change of character terjadi di sini, dan di sini juga terjadi BOS di area sini, teman-teman ya. Time frame besar ya. Ini juga ada BOS di area sini ya. Lalu kemudian higher high, higher low terjadi di area sini juga ya. Dan saya tulis saja deh ya, ini higher high tertinggi ya. Lalu kemudian ini ada higher low di bagian bawah sini ya. Nah, sebelumnya juga higher low pasti terjadi di dua area terendahnya ya. Ini higher low, ini lower low, teman-teman ya. Nah, lalu kemudian higher high, saya pindah lagi ke sini ya, ini higher high. Ini juga, oh ini enggak, ini lower high. Oke. Jadi trennya itu adalah tren market naik di time frame 1 hari. Artinya dari sejak ini paling rendahnya sejak April ya. April XRP mengalami kenaikan terus-menerus, teman-teman ya. Luar biasa kenaikan XRP ini ya. Kebetulan saya tidak pegang koin ini, teman-teman ya. Dan sekarang ini sedang berusaha untuk tembus area bawah sini ya. Kalau koin ini berhasil tembus, maka di sini nanti bisa terjadi shifting, teman-teman, pada koin ini ya. Nah, ini area batasannya, coba kita buka lebih lebar dulu. Saya mau ambil ekornya ya. Oke, ekornya di sini, ini tarik ke bawah dikit ya. Nah, oke. Jadi ini kurang lebih ada di harga koin XRP-nya di $2,7 ya. Ini adalah batasan terbawah dari
higher low di koin ini, dan ini ada lower low yang terbentuk ya. Ini lower low yang terbentuk ya, tapi ya dari struktur market secara besarnya sebenarnya ini masih trend naik teman-teman. Di sini adalah area paling atasnya, kita bilang swing high-nya pada koin ini ya. Swing high-nya di sini, ini area tertingginya yaitu di harga 3,6 ya. Jadi market XRP ini bergerak di antara 3,6 dolar sampai dengan 2,7 dolar ya. Dan di dalam sini ini disebut dengan internal market structure teman-teman, atau IMS ya, internal market structure. Dan di dalam sini bisa terjadi berbagai market structure sebelum akhirnya dia berhasil nge-break bawah atau nge-break bagian atas ini ya. Jadi apapun yang terjadi di antara ini disebut dengan internal market structure ya. Dan kalau kita ngelihat dari time frame besarnya hariannya, ini adalah higher low yang terbentuk ya, karena dia tidak lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi ini adalah lower high yang terbentuk teman-teman ya. Tapi memungkinkan lagi di sini terjadi yang namanya higher low masalahnya ya. Jadi bisa aja nanti di sini akan terjadi higher low untuk koin XRP-nya. Nah, kita harus nunggu beberapa hari teman-teman ya untuk melihat apakah benar higher low ini akan terjadi atau tidak. Lalu kemudian kita lihat dukungan dari volume ya teman-teman ya. Kita lihat volume ini, secara volume sebenarnya untuk sellernya ini sebenarnya sudah mulai berkurang ya, tapi kita belum tahu apakah sudah benar-benar berkurang atau tidak ya. Jadi di sini ada divergen terjadi di sisi volumenya, dan volumenya tidak sekuat yang area sini ya. Jadi tidak sekuat yang di bulan Juli ya, sekarang sedang di bulan Agustus ya. Nah, kalau dia tidak kuat, maka ini berpotensi untuk bisa naik ya, bahkan nanti bisa lebih tinggi dari lower high yang di daerah sini teman-teman ya, dan akhirnya bisa juga membentuk yang namanya double bottom di pola yang XRP ini. Lalu didukung juga dengan RSI yang saya pakai di sini, ini juga sudah ada di level 19 ya. 19 itu rendah banget kalau kita bicara dari sisi dari sisi RSI-nya teman-teman. Berarti dalam konteks ini, RSI untuk si XRP ini sudah sangat jenuh jual teman-teman ya, kalau kita bilang seperti itu ya. Jadi menurut saya secara jangka panjangnya XRP ini berpotensi untuk terbang ya, berpotensi untuk naik, dan harusnya sih masih bisa melewati all time high yang sebelumnya ya. Kalau kita lihat dari harga sekarang ke all time high yang akan paling tingginya itu bisa profit kurang lebih sekitar 27,29% lagi. Jadi buat Anda yang pengen invest di XRP, ini koin sangat boleh sekali ya, sangat boleh banget. Oke. Nextnya kita lihat di sini ada order block atau order block sih gede banget ya teman-teman di sini ya. Kalau time frame besarnya sih ini order block yang besar ya. Jadi order block ini adalah candle sebelum yang candle lainnya itu melakukan kenaikan yang luar biasa ya. Jadi ini adalah area order blocknya ya. Ini gede banget sih order blocknya ya. Harusnya sih di area ini sih market sih pumping setelah ini. Harusnya teman-teman, harusnya. Kita akan lihat nanti beberapa hari dari pergerakan satu candle ini teman-teman. Oke. Nah, ini untuk koin XRP. Jadi so far ini kalau misalkan Anda mau invest ya, atau misalkan Anda sudah invest sebelumnya, Anda mau tambah lagi buat DCA atau sebagainya, menurut saya ini koin masih boleh ya. Kita lanjut ke koin yang nomor 2. Jadi secara time frame besar, daily, ya ini koin XRP menurut saya oke untuk di-invest teman-teman sampai di Q4 tahun ini, dan kalau sudah capai ya sudah, Anda mending TP aja pada koinnya. Oke, kita lanjut ke koin nomor 2 sekarang ya. Karena analisanya 3 ya, jadi banyak ya teman-teman. Dan video ini mungkin agak panjang ya. Oke, di sekarang yang kedua nih kita masuk di koin ENA teman-teman ya. Dan koin ENA ini juga membuat pergerakan naik ya. Kita kalau lihat dari tren terakhir, berarti di sini nih. Ini tren terakhir, ini tren turun terakhir ya. Nah, ini tren turun terakhir yang terjadi di koin ENA. Habis itu nge-break di sini ya, lalu kemudian market terbang terus ya. Jadi pergerakannya adalah pergerakan yang naik ya teman-teman di sini. Ya, kita ambil kecil di sini, lalu kemudian ke sini turun lagi, naik lagi, turun lagi, lalu kemudian naik lagi ya, higher high lagi, higher low lagi. Terbaru adalah higher high di sini,
Dan sekarang sedang membuat higher low, ya, kembali membuat higher low, ya. Dan ini area supply-nya cukup kuat, ya, karena rejection-nya di sini, ya. Oke, ini area supply-nya di sini, reject-nya di sini, teman-teman. Lalu OB-nya juga ada di area sini, ya. Nah, area order block itu ada di candle yang satu ini, ya. Ini order block. Oke. Dan di sini ada FVG tapi berhasil ditembus, ya. FVG untuk bagian tren turunnya tidak ada, teman-teman, ya. Jadi ya harusnya ini jadi area bawahnya, ya. Lalu untuk bagian bawah sini juga ada order block di sini, ya, di sekitar sini untuk koin ENA-nya, ya. Jadi ada order block di sini, ada order block di atas, ya. Nah, kemanakah harga koin ENA setelah ini? Ya, kalau berdasarkan dari market structure, teman-teman, ini area atas, ini area bawah. Jadi swing atas di sini, swing bawah ada di area sini, ya. Dan potensial ya harusnya sih market tuh bisa turun ke sini, atau jangan-jangan ini jadi area terbawahnya, ya. Kalau kita menggunakan Fibonacci, teman-teman, ini juga sebenarnya sudah masuk area untuk buy, ya. Nih, saya pakai Fibonacci di sini, dan kita akan lihat, ini harusnya area buy sih, ya. Nah, betul ya, jadi sekarang sudah masuk ke area buy, teman-teman. Area entry 1 yang ada di Fibo saya. Fibo saya setupnya di bawah 50%, artinya saya mengambil area diskon dari Fibo-nya, teman-teman, ya. Jadi sekarang sudah ada di area diskon, dan candle satu ini adalah candle hari ini, tanggal 20 Agustus 2025. Mirip dengan XRP yang tadi, ya. Dan ini berpotensi untuk bisa naik dari sini, ya. Seandainya masih turun, mungkin aja akan terjadi rebound di area sini. Ada ya order block yang di sebelah sini, ya. Dan kalau akhirnya market ini tembus di bawah order block, maka dia akan mengalami tren turun, teman-teman, ya. Jadi shifting marketnya menjadi tren turun. Jadi secara keseluruhan koin ENA kalau untuk time frame daily sih menurut saya potensi untuk bisa terbang lebih tinggi lagi dari harga yang sebelumnya yang ada di level ini, ya, di sekitar 0,85, ya. Ini harga tertinggi sebelumnya di sekitar 0,85, dan ini ada beberapa area buy kalau Anda mau buy koin ENA, ya. Area pertama Anda harus tunggu dulu dia melakukan reverse atau rebound, ya, dari harga sekarang, ya. Jadi dia nanti kalau reverse di sini atau rebound di sini Anda bisa masuk di 0,68, ya. Atau kalau seandainya market masih turun dan reverse-nya justru terjadi di bawah, misalkan katakan dia masih turun dan kemudian reverse di sini, ya, maka Anda bisa buy di area yang satu ini, ya, yaitu di 0,58 untuk koin ENA, ya. Dan kita lihat dari volumenya, ya. Kalau volume untuk koin ENA ini menunjukkan trennya tren turun, ya, kalau dari volumenya. Kita lihat dari volume ini juga cukup kuat, ini dorong ke bawah, ya. Didukung dengan volume dari si buyer-nya juga tidak begitu kuat, sehingga ada dorongan turun ke bawah seperti ini, ya. Dan ini dorongan yang sudah terjadi, teman-teman, by the way, ya. Ini sudah terjadi. Dan ini memungkinkan untuk nanti dia bisa reverse dari sini, ya. Lalu kemudian dari sisi RSI-nya, ya, yang saya pakai di sini, ya, teman-teman bisa lihat RSI-nya. Ini juga sudah masuk di area 29 poin dari RSI yang dipakai, dan ini sudah termasuk dari oversell, teman-teman, ya. Jadi sudah jenuh untuk melakukan penjualan, ya. Sehingga ada potensi market rebound dari area sini, dan termasuk juga dari volumenya ada potensi untuk market rebound, dan dari harga juga ini juga berpotensi untuk rebound ke 0,68. Jadi kalau Anda misalkan mau beli koin ini, menurut saya juga ini koin oke lah, ya, ini koin bagus. Jadi teman-teman boleh beli, boleh invest pada koin ENA juga, ya. Oke, nah untuk ENA sendiri saya lupa sebenarnya dia di keberapa, ya, coba kita buka dulu, ya. ETHENA, nah ini dia di peringkat ke-32, ya, secara market cap ini juga lumayan di 4,31 billion dolar. Lalu secara volume juga gede, ya, 549 juta dolar, artinya banyak yang trading. Dan dalam putaran hariannya itu mencapai 13,24% dari totalnya, ya. Oke, kita sekarang masuk ke koin yang terakhir, yaitu koin Penggu, teman-teman. Nah, ini koin belum lama saya analisa, dan ini baru kemarin, ya. Ini baru kemarin, teman-teman, ya. Jadi kemarin kita ada live trading bareng member-member yang ada di BTC Apps, ya, BTC Channel.
Dan ada salah satu member yang kita pas lagi live trade ini menanyakan tentang, Pak, ini koin Penggu gimana gitu ya. Dan kemarin kita buatin analisanya untuk koin satu ini ya. Dan kita lihat ya, ini kemarin saya udah bikin, jadi ini ada dua area demand zone, dan saya bilang kemarin kalau dia tembus area ini, maka bisa masuk ke area bawah. Dan ini sudah ada 3 area harga yang saya ketik di sini ya. Di 0,30190, 0,28723, dan terakhir adalah 0,27075, teman-teman ya. Dan kemarin kalau misalkan kita ambil contoh di sini, kalau kita masuk di sini, ini sudah kena stop loss yang area sini. Tapi kemarin kita nggak trade dengan koin Penggu, teman-teman. Kemarin kita trade dengan koin Solana, ya. Ketutup ya, koin Solana. Oh ya, udah saya tutup, teman-teman. Karena kita TP ya koin Solana itu, teman-teman ya. Kita cek kemarin Solana ya. Di sini bukan. Saya agak lupa ya. Oh iya, ini dia ya. Jadi kemarin Solana kita juga berhasil take profit, teman-teman ya. Nah, ini dia ya. Kemarin kita masuk di area sini, lalu kemudian market turun dan kita dapat di 1:1 untuk koin Solana, teman-teman ya. Sekarang Solana sudah kembali naik ya. Kita kembali ke Penggu ya, karena kita lagi bahas Penggu. Oke. Dan ini adalah time frame daily untuk koin Penggu, dan menurut saya koin Penggu ini masih bisa pump, teman-teman ya. Soalnya Penggu ini cukup lumayan di meme coin, kategori meme coin, dia ini termasuk yang nomor 4 terbesar di antara meme coin yang lain. Yang pertama udah pasti Doge, yang kedua adalah Shiba, yang ketiga adalah koin PP, dan yang keempat adalah koin Penggu ini. Jadi kalau ditanya, koin Penggu ini berpotensi nggak sih untuk bisa mencapai harga yang lebih tinggi lagi? Menurut saya iya. Dan potensi yang kemarin kita analisa itu bisa mencapai di level ini ya, teman-teman ya. Di 0,58450 ya. Dan yang paling tinggi berdasarkan dari trendline seperti ini, ya parallel channel seperti ini bisa mencapai 0,61404 ya. Lalu untuk area TP-nya teman-teman bisa ambil di ini ya, ada 3 area TP yang paling make sense untuk bisa dicapai dulu, yaitu 0,42222, terus kemudian 0,46408, dan terakhir ada 0,47620 ya. Dan kalau ini tembus, teman-teman bisa ambil TP yang 2 atas ini ya. Untuk area inputnya, area masuknya, atau area yang Anda mau DCA, ini kemarin saya sudah kasih juga ya. Jadi ini area kemarin pertama di sini ya, tapi saya nggak tulis ya. Justru saya tulis yang di sini, teman-teman, di area demand zone yang keduanya ya. Dan ini berhasil nge-break, jadi kita hapus dulu. Dan ini juga kita hapus dulu ya. Jadi ini berhasil nge-break, turun, lalu kemudian ini mulai ada rebound kecil di time frame 1 jam. Dan saya suggest kemarin entry di ini ya, 0,030190, 0,028723, dan satu lagi adalah 0,2775. Ya, ini adalah 3 area yang teman-teman boleh beli koin Penggu ini ya. Dan sekarang ya kita lihat ini ada satu candle lagi perlawanan hari ini untuk koin Penggunya ya. Jadi ini menurut saya masih oke lah untuk teman-teman beli pada koin ini ya. Oke, kita lihat dari volume juga ya. Di volume ini imbang ya teman-teman ya. Artinya dari sisi volume sebenarnya koin ini tidak sellernya tidak melemah ya. Ini sellernya justru masih ya kuat-kuat aja ya. Lalu dari RSI dia sentuh di angka 28 teman-teman ya, termasuk juga sudah oversold teman-teman ya, atau sudah jenuh melakukan penjualan. Mudah-mudahan dari sini sih volumenya si seller ini bisa berkurang. Kalau sellernya berkurang volume di sini, maka buyer bisa mendorong naik ke atas teman-teman ya. Dan ini sebenarnya sudah nge-break dari area tren naik yang dibentuk oleh candle ya. Tapi ya ada area demand zone di bawah sini yang menurut saya cukup strong ya, cukup strong dan harusnya tidak dilewatin ya. Kalau dia lewatin itu, maka koin Penggu bisa mengalami penurunan kembali ya. So far itu aja untuk time frame daily dari koin Penggu. Menurut saya ini koin juga oke buat Anda invest jangka panjang ya, karena koin ini potensial banget dan termasuk koin yang punya market cap yang cukup lumayan besar ya. Ethena tadi kalau nggak salah di 4,3 billion dolar ya. Kalau nggak salah Penggu di bawah itu sih ya. Penggu itu sekitar 1,9 billion dolar ya. Terus volume lumayan 491 juta dolar teman-teman. Oke. Nah, itu ketiga koinnya dari time frame daily. Jadi tiga-tiga ini termasuk oke untuk Anda mau invest
terus kemudian Anda beli terus invest, ya DCA juga oke banget ya, untuk Anda TP di Q4 tahun ini atau nanti Q1 di tahun depan. Ya, kurang lebih sih Q4 lah harusnya Anda bisa TP ini ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian trading, teman-teman. Dan kita akan masuk ke time frame yang 1 jam. Nah, dari 3 koin ini, menurut saya lah ya, kalau kita mau pakai buat trading, kita pilih, kalau Penggu kemarin sudah ya, teman-teman. Kita kepilih Penggu lagi, nggak lucu ya. Kita kepilih koin XRP aja, ya. Jadi XRP ini saya jarang banget analisa dan jarang trading. Benar-benar nggak pernah sebenarnya kok XRP saya trade ya. Jarang banget teman-teman saya trade ya. Jadi kita gunakan XRP aja sebagai koin yang kita trading dan memberikan dan signal juga buat Anda trading teman-teman ya. Oke, kita hapus dulu dan kita masuk di koin XRP ya. Time frame-nya saya ganti ke time frame 1 jam. Ya, ini adalah signal buat Anda dan nanti signal ini akan langsung saya posting di dalam grup Telegram. Ya, kalau teman-teman sudah gabung di grup, nanti langsung akan dapat dari saya. Begitu selesai saya analisa, langsung saya posting buat Anda. Ya, tapi kalau Anda yang belum ikut di dalam grup, ya segera bergabung di dalam grupnya kita. Ya. Oke, ini adalah koin XRP. Saya akan fokus pada bagian penurunan yang di sebelah sini, teman-teman. Ya, kita akan lihat dulu. Ini ada beberapa area supportnya ya di bawah sini. Ini break ya, berhasil break. Terus kemudian nanti ada satu lagi di bawah sini banget. Ya di bawah banget ini sudah saya bikin juga. Ini break nggak usah ditulis lagi lah ya, karena sudah berhasil nge-break. Atau kita tulis dulu deh, nggak apa-apa. Ya siapa tahu ini area retouch-nya dia ya. Area yang dia akan menjadi resisten paling kuatnya nanti. Ya, sorry bukan paling kuat, akan jadi resisten di area situ. Oke, kita lihat dulu dari market structure time frame 1 jam. Ya, sudah pasti ini tren turun. Ya, nggak usah debat, teman-teman. Udah pasti tren turun, liquidity sweep-nya terjadi di area sini. Ya, jadi kena liquidity di sini. Ya, ini liquidity sweep terjadi. Liquidity sweep-nya di sini. Ya, lalu kemudian kita cek ada liquidity sweep lagi nggak terjadi. Oke, ini enggak. Ya, terus kemudian, yep, ini ya, ini juga ada liquidity sweep juga terjadi di area sini, teman-teman. Nah, ini juga liquidity sweep-nya terjadi di sini, ya. Lalu nggak ada lagi, ya, nggak ada lagi di area situ, ya. Ini nggak kena. Oke, turun. Oke, saya fokus ke terakhir ini aja kali teman-teman ya, karena yang atasnya jadi terlalu lebar banget kita ngelihatnya. Baik, di area ini sebenarnya ada perlawanan ya, yang kemudian kita sebut sebagai area ranging ya teman-teman. Tapi ranging lebar ya, bukan ranging kecil ya. Ranging lebar di sini ya. Ini terjadi perlawanan di area sini sebelum akhirnya nge-break ya. Karena dia retouch beberapa kali area sini, terus kemudian akhirnya nge-break ke bawah seperti ini ya. Dan sebentar, saya punya itu kenapa hilang ya? Ya udahlah, hilang nggak apa-apa lah. Ya. Mungkin saya buka kali teman-teman ya. Ini kok hilang itunya ya, padahal saya nggak close ya. Oh, oke ya. Mungkin cuma loading kali ya. Jadi hilang ya di situ ya. Baik, ya. Kita lihat untuk koin XRP time frame 1 jam, signalnya akan seperti apa, teman-teman ya. Jadi di sini terjadi ranging, lalu kemudian berhasil nge-break ya. Jadi berhasil turun ya, seperti ini, terus naik lagi. Lalu ada ini apa kita sebut sebagai inducement ya. Jadi ada inducement di daerah sini dan akhirnya dia nge-break ke bawah lagi teman-teman ya. Ini adalah area inducement yang sengaja dibikin. Jadi kalau misalkan Anda tidak tahu trade tentang inducement, Anda bisa kegocek di daerah sini teman-teman ya. Jadi ini terjadi ya seperti ini dan ini sellingnya nge-pressure-nya masih tinggi ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini sellernya masih lumayan strong di area sini ya. Jadi dia nge-press untuk sell ya di bawah situ. Nah, lalu di sini teman-teman lihat ini ada inducement yang terjadi di sini ya. Jadi harusnya kita berpikir, wah ini tidak lebih tinggi lagi nih, harusnya ini bisa nge-break ya, nggak bisa nge-break, ternyata tidak teman-teman ya. Jadi inducement-nya terjadi di area sini ya. Oke, di sini ya. Ini inducement-nya terjadi di sini. Nah, lalu dia kembali membuat, jadi sebenarnya pergerakan besarnya itu ada di daerah sini loh teman-teman. Ya, ini bagian atasnya, terus kemudian satu lagi ini bagian bawahnya. Ini pergerakan yang realnya sebenarnya ini, ya. Ini area high-nya, ya.
kita sebut resisten lah ya, biar gampang ya. Kita sebut resisten, dan ini adalah area supportnya, ya. Nah, di dalam area ini terjadi inducement yang sengaja dibikin ya, sehingga banyak orang bisa kegocek di situ, lalu kemudian akhirnya dia nge-break ke bawah, teman-teman. Ya, berhasil didorong sampai ke bawah. Nah, secara pergerakan, ini adalah pergerakan tren turun, ya, karena di atas ini adalah lower high, teman-teman. Ini adalah lower high. Terus kemudian di sini ada lower high juga yang terbentuk di area sini. Lalu kemudian ada lower low di sini, ya, LL di sebelah sini. Dan LL terbaru ada terjadi di bawah sini. Ya, ini LL terbarunya di bawah sini. Ya, seperti yang kita bilang tadi, ini ada possible market itu bisa naik ya, karena di time frame besarnya ini kan ini sedang masuk di area order block-nya, teman-teman. Ya, kita lihat ya. Ini sedang ada di area order block-nya dan sedang menuju ke area bawah sini. Ya, kira-kira bisa tembus apa tidak kita masih belum tahu ya, tapi kalau dari analisa time frame daily-nya yang menunjukkan trennya itu memungkinkan untuk tren naik, maka kita harus hati-hati ketika kita mau trade di posisi short pada koin ini, teman-teman ya. Karena ini area batas higher low terbawah itu ada di sini. Nah, jadi dari harga saat ini kalau misalkan kita mau ambil posisi short nih, kita lihat probability-nya. Kita mau ambil posisi short, di sini kita hanya bisa dapat kurang lebih sekitar 5%. Ya, 5% lebih doang ya. Mungkin aja nggak nyampe, teman-teman ya. Mungkin aja nggak nyampe. Jadi trade yang kita kali ini, kalau misalkan kita ambil posisi short, ini trade yang tidak besar profitnya, teman-teman. Ya, tidak besar. Dan ini kan time frame-nya 1 jam, dan candle ini kan masih berjalan 9 menit ya, teman-teman ya. Jadi saya merasa ya kemungkinan besar ini masih bisa turun ya, karena ngelihat di sini juga ya teman-teman, bisa turun, dan ini ada jadi area resisten di atas sini loh, teman-teman ya. Sebelumnya support ya, dan ini jadi area resisten di sini ya, karena bisa jadi dia tidak berhasil tembus area ini ya, jadi market turun ya, turun ke sini, naik ke sini, terus kemudian rebound turun ke bawah lagi ya. Tapi ya seperti saya bilang, kalaupun turun, batasnya mungkin sampai di sini atau sini aja ya, dan setelah itu dia akan rebound kembali dan akan naik lagi kembali, teman-teman ya. Nah, ini masih 9 menit sih sebenarnya. Kalau kita mau trade posisi sekarang ini, saya justru tidak begitu yakin ya, dan menurut saya ini masih nggak oke untuk kita kasih signal. Better kita nunggu ini selesai, baru kita masuk ke dalam marketnya. Ya, karena ini juga masih belum selesai. Ini kalau kita maksa ini agak kurang oke sih, teman-teman, menurut saya. Ya, ini agak kurang bagus, jadi better kita tunggu ini selesai. Dan saya juga akan menunggu ini berhasil sampai ke bawah dulu. Ya, kita lihat nih, kalau tidak berhasil berarti dia akan naik ke atas lagi. Ya, ini juga sama. Ini volume juga masih tidak begitu kuat untuk buyer-nya. Ya, sellernya mungkin masih bisa mendominasi ya. Jadi ini kita tunggu dulu ya. Sekarang kita coba ganti ke koin yang lain deh ya, sambil kita nunggu ini kita lihat koin ENA. ENA ada potensial nggak untuk kita ambil posisi short di sini ya. Kita cek dulu, ini secara volume ini naik ya. Terus kemudian ini juga kurang oke ya, teman-teman ya. Ini trennya sih tren turun ya, tapi again ya, batas bawahnya juga tidak besar ya. Sebentar, kita lihat dulu ya, kita cek dulu. Ya, ini trennya tren turun, sama ini juga sideways di area sini, lalu kemudian membuat pergerakan turun. Nah, ini juga kalau turun, teman-teman, ini juga tidak besar kita ambil. Ya, ini juga menurut saya tidak akan terlalu besar. Coba kita ke Penggu ya, teman-teman ya. Kita lihat Penggunya ya. Nah, kalau Penggu ini hampir sama ya. Ya, market hampir sama ya. Ini juga trennya tren turun. Oke, untuk kali ini sepertinya tidak bisa ada signal dulu, teman-teman. Ya, karena saya sendiri masih kurang yakin. Ya, pertama ini di area order block. Ya, ini dekat banget dengan area support bawah banget ya. Jadi kalau kita ambil posisi short, ini terlalu probabilitasnya terlalu rendah. Sementara kalau kita mau ambil posisi long, ini juga masih belum oke untuk menunjukkan dia posisi long. Ya, jadi sebenarnya sekarang ini better ditunggu dulu sih ya. Saya lebih akan menunggu dulu kira-kira marketnya mau kemana.
setelah lebih terconfirm, baru nanti saya ikutin lagi marketnya mau kemana. Ya, kalau sekarang ini justru entah kenapa saya merasa ini kemungkinan besar bisa naik karena di sini ada area bawahnya di sini teman-teman. Ya, jadi bisa aja rebound dari harga sekarang ini. Jadi short kita jangan pasang dulu, long juga kita jangan masuk dulu. Jadi better kita waiting dulu. Tapi kalau investasi sekali lagi tadi nggak ada masalah ya. Anda mau masuk di harga sekarang, Anda bisa lagi masuk lagi di beberapa harga di bawahnya seandainya dia nge-break bawah teman-teman. Ya. Tapi untuk sekarang saya rasa no dulu, kita jangan masuk dulu. Better kita tunggu nanti shifting dulu market kalau memang dia nanti benar-benar akan naik dan membuat tren baru, yaitu tren kenaikan. Kalau sekarang masih tren turun, ya. Dan saya nggak gitu yakin untuk ambil posisi short di sini karena ini tidak terlalu besar, teman-teman. Jadi lebih baik kita tidak trade dulu, kita menunggu pergerakan selanjutnya, ya. Oke, jadi untuk analisanya saya rasa sampai di sini dan hari ini tidak ada signal, teman-teman. Ya, mohon maaf ya, karena again, kita kan melihat dulu ya, kalau tidak bisa masuk, ya kita jangan masuk. Bukan berarti setiap kali kita analisa, harus kita trading, teman-teman. Ya, kalau tidak confirm, buat apa kita masuk ke dalam market? Betul ya? Oke, jadi kali ini kita tidak ada signal. Sekarang kita akan masuk ke bagian kesimpulan dari ketiga koin ini, teman-teman. Untuk investasi, menurut saya ini ketiga koin tuh bagus semua, nggak ada masalah. Anda mau invest, Anda mau DCA, ya silakan ya. Dan Anda nanti harus TP di Q4 tahun ini atau di Q1 tahun depan. Maksimal Q1 tahun depan sudah Anda harus TP ya. Nanti kalau misalkan orang masih bilang, wah ini naik, ini begini, ya udah abaikan, jangan dengerin lagi. Lebih baik Anda TP, Anda amankan dulu profitnya daripada Anda nanti kena FOMO, terus Anda pertahankan terus, malah down dan akhirnya Anda nggak dapat profitnya ya. Jadi lebih baik Anda TP di Q4 atau Q1 di tahun depan. Oke? Jadi untuk investasi tidak ada masalah. Nah, untuk signal kita menunggu ya, waiting dulu teman-teman. Nanti kita lihat ya, saya juga akan pantau ya. Seandainya misal signalnya ada, mungkin akan saya post di dalam grup Telegram. Jadi di grup Telegram baru nanti saya post, jadi Anda bisa dapatin signalnya. Makanya saya bilang kalau Anda belum bergabung di dalam grup Telegram, ayo gabung di dalam grup Telegram kita. Untuk gabungnya gampang dan itu gratis juga. Jadi Anda tinggal klik aja di link di bagian bawah setiap video yang kita bikin ada di bagian deskripsinya. Dan it's totally free dan feel free buat Anda untuk gabung di dalam grup ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk ketiga koin ini. Kalau nanti ada signal, maka saya akan bikin signalnya dan saya akan posting di dalam grup Telegram untuk Anda ya. Terima kasih sudah nonton video ini, cukup panjang ya untuk video kita hari ini. Ya iyalah, 3 koin sekali request ya. Gak tanggung-tanggung ya teman-teman ya. Oke, kalau misalkan Anda punya koin yang pengen dibantu untuk analisa, silakan komen di bagian bawah video. Nanti kita akan bantu teman-teman untuk analisa koinnya, termasuk untuk investasi, termasuk untuk trading ya. Jadi silakan komen aja koin apa aja yang teman-teman pengen dibantu untuk analisa. Dan nanti kita akan buatkan. Oke? Dan saya pamit teman-teman, terima kasih sudah ikutin video ini sampai selesai. Mudah-mudahan kita membantu Anda mendapatkan cuan atau profit dari market. Sampai jumpa semuanya dan bye-bye.